Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul mengasihi Allah. Semua kita memiliki pergumulan, persoalan hidup. Tetapi percayalah bahwa segala sesuatu terjadi dalam kontrol dan kendali Allah. Pasti. Allah sangat kuat, Allah maha kuat. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Tidak ada, kecuali mencelakai kita. Allah itu tidak mungkin mencelakai kita. Allah tidak pernah, saudara, tidak akan pernah mencelakai kita. Allah tidak akan membiarkan kita celaka apapun keadaan kita. Allah tidak akan membiarkan kita celaka, kecuali, kita mencelakai diri kita sendiri. Itulah sebabnya kita sebenarnya cukup menyerah saja kepada Tuhan. Apapun yang terjadi semua dalam kontrol dan kendali Tuhan. Kalau sesuatu itu ada dalam tanggung jawab kita, kita harus penuhi tanggung jawab itu. Seperti menjaga pola makan, pola hidup yang baik, mengembangkan bakat, talenta, keahlian, mengembangkan bakat dan keahlian kita untuk kehidupan jasmani kita atau untuk nafkah kita. Saudara, kita harus penuhi. Kita harus penuhi bagian kita. Di luar kemampuan kita, Allah yang akan berperkara, dan kita percaya Allah tidak akan membiarkan kita celaka. Tidak akan pernah. Tentu selama kita, saudara, menjadi orang-orang yang layak dilindungi atau orang-orang yang pantas dijagai. Oleh sebab itu kita harus memahami rahasia kehidupan yang diberkati oleh Tuhan dan memperoleh apa yang terbaik dari Tuhan dalam hidup ini, dalam hidup ini, saudaraku. Dan jalan itu adalah mengasihi Allah. Mengasihi Allah. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 22, Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sama dengan benar, mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Nah, masalahnya bagaimana kita dapat mewujudkan kasih itu? Ini masalahnya. Bagaimana kita dapat mewujudkan kasih itu? Nah, harus dimulai dari tekad. Tekad, niat. Ada 3 tekad yang kita harus lakukan. Yang pertama, kita harus bersedia hidup sesuci-sucinya atau sekudus-kudusnya, saudara. Hidup yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Walaupun kenyataannya kita memiliki track record hidup atau memiliki perjalanan yang penuh dengan kesalahan. Tetapi saudaraku, jangan menoleh ke belakang, lihat ke depan. Miliki satu tekad bahwa kita mau hidup suci. Walaupun tentu kita tidak akan mampu melakukannya dengan kekuatan sendiri, Nggak mungkin bisa. Tetapi kita harus membulatkan tekad itu. Karena bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah akan memberi kita kesanggupan. Berani untuk bertekad seperti omong besar. Tapi kita harus tulus, kita mau, kita bersedia, saudara. Walaupun kita tidak sanggup, Kita bersedia walaupun kita tidak sanggup. Allah akan memberi kesanggupan untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela, saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Nah, yang kedua, kita harus rela, saudara, menyerahkan apapun yang kita miliki bagi Tuhan. Ini bukan berarti kita harus memberikan semua uang, semua harta kita, semua uang
dan harta kita ya, dan harta kita ke gereja ya, bukan. Kita harus menyadari bahwa segenap hidup kita ini milik Tuhan. Kita harus rela melepaskan segala sesuatu yang kita miliki untuk kesukaan Tuhan. Ya, bisa berupa perhatian kita kepada mertua. Nah, itu ya saudaraku. Jadi pemberian kita kepada Tuhan itu bisa dalam bentuk ya, bisa berupa ya perhatian kita kepada mertua, kepada menantu ya, kepada orang tua ya, kepada family ya, kepada family keluarga besar maksudnya, kepada tetangga, saudara kita yang lain ya. Dan pekerjaan Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, yang mana kita digerakkan tentunya. Di situ orang harus peka ya, dalam hal ini kita harus peka. Kita harus peka mengerti kehendak Allah. Peka terhadap rencana Allah dalam hidup. Kita harus peka dengan kehendak Allah, peka terhadap rencana Allah dalam hidup. Kita tidak boleh, saudara, ya, kita tidak boleh sembarangan melepaskan uang untuk seseorang atau bahkan gereja. Semua harus dalam pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian segala sesuatu yang kita lakukan demi kesukaan hati Allah semata-mata. Mestinya dalam kehidupan, saudara, orang percaya, dalam kehidupan orang percaya maksudnya, tidak ada hitungan 10% atau perpuluhan itu. Kecuali kita memiliki komitmen demikian ya silahkan. Tapi sesungguhnya yang benar segenap hidup kita adalah milik Tuhan. Kita harus bersedia melepaskan apapun yang kita miliki untuk Tuhan. Kalau kita sudah memiliki hati seperti ini, ya tidak mungkin kita berani mengkorupsi milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara. Apalagi kalau seorang pelayan Tuhan yang menerima persembahan kolektor dari jemaat tidak boleh menggunakan sesukanya sendiri. Kalaupun ada sesuatu yang adalah milik gereja, harus membuat pernyataan bahwa hamba Tuhan tidak berhak menjualnya. Kalau pun ada sesuatu yang adalah milik gereja, harus membuat pernyataan bahwa hamba Tuhan tidak berhak menjualnya. Milik gereja atas nama pendeta itu maksudnya, semua harus digunakan untuk kepentingan Tuhan, saudara. Ya, akhirnya kita harus rela melakukan apapun bagi Tuhan. Ya, kita tidak boleh ngomong sepatah kata pun di luar kehendak Tuhan. Mata kita harus bersih. Uang kita, harta kita harus kita gunakan hanya sesuai kehendak Tuhan, tidak suka-suka sendiri ya. Semua harus kita pertanyakan kepada Tuhan supaya tidak ada yang kita lakukan di luar kehendak Allah. Kalau Tuhan gerakkan kita membantu mertua, menantu ya kita harus ini rela melakukannya. Ya, tidak ragu-ragu ya. Semua untuk kemuliaan Allah. Apapun yang Allah perintahkan kita harus lakukan dengan segenap hati. Apapun ya yang Tuhan perintahkan, dan itu menjadi kehormatan kita. Nah, kiranya kebenaran ini ya memberkati kita sekalian, saudaraku. Sola Gracia.